sakit kepala yang nggak ada sembuhnya, dada yang sebelah sini tuh panasnya terus-terusan. Kau takkan mendapatkan kebahagiaan. Sok tahu, emang bahagia kamu yang bikin. Ganti makhluk kayaknya nih. Ih, nyari apa? Dari apa ya? Dari Bali. Dari Hao ah. Dì Hao. Li Xiami. Iya persis, benar. Kuburan taat mimpi itu perjalanan hidup antara kelahiran dan kematian. Wa rahmatuhu lil mu'minin. Kalau yang bilang pura-pura yang minta dicetak. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Sri Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga semua Sobat Mata Langit kesayangan di seluruh dunia dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hari ini ada tamu dari Lampung Timur, betul ya Bu? Namanya Ibu Sukimah. Ini diantar oleh anaknya namanya Dede. Nah, Ibu Sukimah ini sebenarnya sudah pernah chat setahun yang lalu ketika masih bekerja sebagai TKW di Taiwan ya. Iya. Tapi baru nanya-nanya gitu, belum mendaftar. Nah, sekarang Ibu Sukimah sudah ada di Indonesia dan memang sudah berniat untuk berobat ke Mata Langit. Makanya dari Lampung sudah dari subuh ya nyampe ya. Iya, subuh. Naik travel, kita jadwalkan pagi ini jam 9. Nah, Ibu apa sih keluhan yang dianggap di luar nalar sehingga pengen bertemu dengan Panglima? Bisa ceritakan. Sakit yang di luar nalar buat saya sih sakit kepala yang nggak ada sembuhnya, mungkin sakit cuman hilang gitu. Terus dada yang sebelah sini tuh panasnya kayaknya terus-terusan gitu, cuman panasnya bukan panas biasa, pokoknya panasnya udah kelewat panas. Cuman kalau ya maksudnya ngaji sebisanya alhamdulillah bisa reda, cuman kalau nggak buat ngaji pokoknya panasnya langsung nyerang gitu. Jadi maksudnya intinya mungkin dalam pikiran saya ini sakitnya udah nggak wajar. Jadi pas main HP waktu kerja di Taiwan akhirnya kenal sama Mata Langit ya, maksudnya Nongol di itu? Iya, nongol di handphone. Terus ya nggak sengaja sih ngechat sama Mbak Ratna, akhirnya bisa komunikasi sedikit-sedikit, akhirnya sekarang bisa alhamdulillah datang. Bisa sampai ya di markas Mata Langit. Nah, katanya waktu di Taiwan sempat dibawa oleh majikannya berobat. Iya. Nah, itu berobatnya tuh kemana? Ke dokter apa ke alternatif? Ke alternatif, cuman alhamdulillah kalau ke alternatif mungkin sedikit bisa agak lega gitu kan sakitnya, agak reda, mungkin ya? agak reda. Cuman seminggu yang lalu seminggu yang udah lewat gitu sakitnya kambuh lagi. Terus malamnya kayaknya nggak bisa tidur, mungkin ya gelisah Nggak bisa tidur. Terus apa mimpi aneh katanya? ya. Kalau mimpi mimpi yang aneh itu cuman pernah lewat di pemakaman, cuman jalan yang saya lewatin itu jalan kitanya, maksudnya bukan jalan pemakaman, cuman sebelah ini jalan terus sininya pemakaman, cuman kok anehnya kok mimpinya situ-situ terus gitu. Jadinya maksudnya mimpinya nggak ini. Maksudnya besoknya mimpi kayak gitu sama lagi? Iya, mimpinya sama lagi. Berulang-ulang. Gitu. Berulang-ulang. Sampai iya. berapa kali? Sering sih, cuman sayanya nggak mikir yang aneh-aneh. Pokoknya alah cuman mimpi buat ini, mungkin bunga tidur gitu aja udah. Jadi pikirannya tenaga fit kerja gitu kan, fokus kerja gitu. Jadi masalah mimpi sama kesehatan mungkin ya, kalau kesehatan mungkin ya minum. Kalau saya sih nasi kurang, ya minum susu, terus sama yang lainnya intinya hobinya ngemil udah. Yang penting tetap ada tenaga ya? Ada tenaga dari susu gitu. Nah, Ibu sudah pernah nggak berobat secara medis ke dokter gitu? Ke medis belum, cuman nggak ini. Mau diajak ke agent itu ke medis, saya yang sininya nggak ini, kayaknya nolak, nggak. Pokoknya bukan situ tempatnya gitu. Kalau seumpamanya di lain medis, ya mungkin bisalah, mungkin baru nyampe depan yang tempat berobat udah kayaknya lega gitu. Nah, terus mau kesini ini apa ada cerita apa? Sempat ada gangguan nggak? Sempat sininya gimana? Panas. Ya. Iya. Terus katanya sempat ini sudah niat, sudah janjian, sudah dibuatkan jadwal, terus
ngapain ke sana, nggak usah. Iya maksudnya Itu dia. Gimana? 3 hari yang pokoknya tanggal yang tiga hari yang lalu kan udah kita udah chatan kan sama Mbak Ratna, maksudnya udah positif tanggal sekian bisa datang bisa masuk, tapi ini dalam ini kok kayaknya jangan ke sana, maksudnya intinya ada larangan gitu, cuman sayanya lebih ke ini lebih Fokus, maju pokoknya gitu. nggak mau denger. Iya pokoknya bisikan yang lain nggak mau, yang penting saya maju ke sini bisa, pokoknya bismillah nyampe cita-cita saya bisa, maksudnya kepingin yang kayak yang lain bisa duduk seperti ini gitu. Oh gitu, jadi ini salah satu mimpi ibu bisa duduk di Iya, sini ya. pokoknya Masya Allah. kepinginnya sini terus sama Mbak Ismi sama Mas Akil pokoknya bisa gitu loh, maksudnya bisa ngelihat gitu. Nah, Ya alhamdulillah ibu, ini. Makanya ibu bilang kalau ini mau dibuat konten karena ibu pengen membuktikan ke orang-orang yang nggak percaya. Memang Iya. ada yang nggak percaya ibu sakit seperti ini. Maksudnya iya Dianggap ada sih, apa? dianggap Halusinasi? kayaknya iya halusinasi lah, maksudnya kayaknya nggak ini aja, maksudnya kamu ini ngomong apa sih, ini sakitnya cuman ini, coba ke ini gitu. Jadi maksudnya daripada saya ngomong nggak ada gunanya, ya lebih baik saya diem. Alhamdulillah bisa sini udah gitu, maksudnya omongan Nanti yang lain nggak orang-orang tinggal nonton aja videonya gitu ya. nah gitu intinya, pokoknya lihat aja ini terus, maksudnya intinya saya nggak ngomong ini settingan sih enggak, cuman maksudnya banyak yang lain seperti orang kayak saya kan orang kecil, orang pedalaman, tapi kok yang lain bisa kesini ngapain saya enggak gitu loh, maksudnya kepinginnya Motivasi ya ibu, jadi kayak ada semangat gitu, yang lain bisa, aku juga harus ya sampai gitu sana. maksudnya harus bismillah niatnya baik, maksudnya kenapa sih saya kok, maksudnya bukan mau bagusin diri sendiri ya, maksudnya saya nggak pernah loh jailin orang, tapi kenapa kok saya selalu dijailin gitu. Jadi ibu memang ada feeling bahwa sakit ibu itu nggak wajar dan ada yang Ya. berniat tidak baik ya gitu ya. Iya maksudnya intinya mau jatuhin saya lah gimana biar saya nggak bisa bangkit lagi gitu. Oke baik, nanti kita akan buktikan sama-sama. Namun sebelumnya Pak Ima bisa tolong pantau apakah benar Ya. di badan Ibu Sukima ini ada makhluk gaib yang jahat yang ikut. Kalau saya merasakan secara batin kayak ada siluman ular di badan, habis itu hawa panas di dada itu seperti ada makhluk api, makhluk banaspati namanya ya. Habis itu ada seperti leak juga saya lihat secara batin, ada siluman nenek-nenek juga. Jadi ada beberapa makhluk yang bayangannya terlihat gitu secara batin. Jadi memang ini ada sangkut paut orang yang ingin menjatuhkan ibu seperti ibu katakan tadi, dan dia sepertinya iri kalau lihat ibu tuh sukses, ibu tuh maju, hidup ibu banyak perubahan. Dia kayaknya hatinya seperti tidak menerima gitu yang Kurang terlihat. suka kalau hidup saya ada ketingkatan dalam Iya, ada peningkatan gitu. itu yang saya rasakan gitu ya. Jadi dengan niat tujuan dia buat seperti itu, jadi biar ibu sakit-sakitan, ibu malas, jadi malas berpikir juga karena sering sakit kepala, karena dadanya sering panas. Upaya dia tuh biar ibu males-malesan lah. Seperti itu. Jadi kalau ibu udah males-malesan, ibu nggak mau berjuang lagi, hidup ibu kan pasti akan menurun dari segi ekonomi. Seperti itu. Yang saya rasakan seperti itu sih. di Berarti batin positif saya. memang ada makhluk yang di badan ibu. Kok tadi ibu waktu kalau bilang ada ular kok ibu mangut-mangut, apa ibu merasa? Iya dari Dikasih penampakan atau bagaimana? nggak ngelihat, cuman rasanya yang di badan itu kerasa gitu, maksudnya dalam bentuk semuanya saya tidur di lantai gitu ya, kitanya ngelihat itu kayaknya di belakang sini bukan kelihatan saya gitu. Allah Akbar, astagfirullah. Oke, makhluknya sudah ditarik Bang Lima. Kita akan interogasi untuk mengungkap yang tak terungkap melalui mediumisasi. Dia makan apa ini? Apa makan, apa narik sesuatu dari mulutnya ini? Aku mau nanya, ayo silakan. Assalamualaikum, bisa jawab enggak? Kamu lagi apa? Lagi narik apa? Hah? Assalamualaikum, bisa jawab enggak? Malas jawab. Males menjawab. Ada yang melarang kamu bicara. Apa yang kamu lakukan? Sudi bicarakannya. Tak sudi membicarakannya. Ngomongin soal ibu dia nggak mau. Yang suruh kamu siapa? Ganggu saya. Jangan jahat-jahat lah. Rambut panjang yang terkadang dan kelihatan di atas lantai. Maksudnya Maksudnya di mana ini? Di Di rumah Taiwan yang apa di belakang. rumah Lampung?
Iya di rumah Lampung apa maksudnya di rumah Lampung yang belakang apa yang depan? Kan sekarang saya tinggal di depan. Emang Bu pernah nemu rambut di lantai? Ya enggak sih maksudnya. Mungkin nggak perhatiin kali ya? Iya maksudnya ya kurang inilah maksudnya kurang. Nggak ngeh ya? Iya. Maksudmu tuh gimana? Helaian rambut yang di lantai itu di mana? Bangsa sepertiku, wanita berambut panjang. Oh, ada makhluk gaib perempuan berambut panjang. Kamu yang nyuruh siapa ganggu saya atau di lantai rumah saya? Yang jelas gitu loh ngasih infonya. Wanita berambut panjang. Kenapa kok dia ngirim kamu? Kau takkan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Sok tahu. Emang bahagia kamu yang bikin, kan Allah yang ngirim. Yang penting banyak syukur, Iya betul itu. ya kan? Kamu cuma ngerusak. Kalau ada orang bahagia kamu nggak suka. Kok kamu nggak rela kalau ibu bahagia? Kenapa? Takkan kau dapatkan. Bismillah dapat. Kau takkan dapat melakukan segala aktivitas. Oh, dilumpuhkan. Iya. Terus bawaannya saya pengennya males gitu kan, nggak bisa kerja gitu kan. Rencanamu, usahamu, tapi tidak bisa. Semua itu ada usaha, ada doa. Saya punya Tuhan loh. Ya betul. Untung ibu lawan. Walaupun kau terus berusaha, tapi kau tetap akan merasakan Sakit di dada. Oh gatel. Ibu ada gatel juga. Yang buat gatel itu kamu, seluruh tubuhnya. Tapi kan bisa sembuh karena berobat dan usaha, ya kan? Tapi kamu dendam. Gak seneng kalau saya lihat sembuh, sehat, terus bisa kerja gitu kan? Kamu tobat, gak usah nyakitin. Ntar dicitak sama apa? Panglima. kemajuanmu menjadi sebuah penyakit Bagimu. bagi Tuhan. Oh, bagi majikanmu. Jadi kebahagiaan Iri hati. ibu itu penderitaan buat majikan Ya. dia. Apa? Ibunya udah gemes nih sama kamu. Aku nggak takut, cuma Ayo ngomong. ngomong yang jelas. Apa yang sudah kamu lakuin? Ini dia nulis huruf apa itu? Apa ini? Yang jelas nulisnya. Jalan itu Yang di mimpi. Ibu mimpinya gimana? mengetahui sesungguhnya jalan itu menuju jalan Tuanku. Oh, berarti rumahnya diketahui oleh ibu, rumah tuan kamu. Satu wilayah. Biar pengakuan dia, biar nggak ada fitnah apa. Satu wilayah. Iya, satu lingkaran. Oh, nama perempuan itu siapa? N. Oh, mengandung huruf N. Mungkin di tengah atau di belakang, nggak selalu di depan sih. Terus? I. Mengandung huruf N dan I. Bener ya? Oh. Segala kemajuan itu membuat mata Penyakit Ain berarti judulnya ini. hati menjadi sebuah Apa? getaran yang semakin ingin menjatuhkan. Berarti memang yang sakit sebenarnya bukan ibu tapi majikanmu. Hatinya sakit. Iya, Ya kan? hatinya sakit. Ada iri dengki itu. Majikan kamu dikit-dikit kedukun kan? Loh kok tahu ibu? Iya, maksudnya ada ini gambaran aja. Walah. Iya kan? Kamu nggak suka kalau ada orang ini maju gitu kan? Majikan kamu sakit hati gitu. Ngomong yang jelas cepet. Rasa malas berbicara akan datang kepadamu. Oh, ibu merasa nggak selama ini malas berbicara? Iya. Males ngomong karena ngomong juga maksudnya yang saya ajak ngomong itu nggak nyambung ke saya. Jadi lebih baik saya diem. Nah gitu. ini kelakuan ini makhluk ini. Mau ngapain? Allah Akbar. Astagfirullah. Ganti makhluk kayaknya nih. Kirain mau nyerang. Ih. Nyari apa? Dia kayak babi ngepet. Kok kayak babi ya? Iya, dia babi ngepet. Kamu siapa? Oh kucing hitam. Kan yang suka usuk-usuk gitu kucing. Ini kamu satu komplotan yang tadi? Aku bukan dari mereka.
Beda komplotan. Lalu kamu dari mana? Kucing kan suka gitu ya Bu ya? Iya, suka ngusel-ngusel ya maksudnya kalau di kursi benar. Nah, hubungan kamu apa dengan ibu? Iya, Mbak. Tak mengingat aku. Kau tak mengingat aku. Ya coba bantu biar ingat ibunya. Emangnya kalian pernah ketemu? Atau ibu pernah bantu kucing yang kelaparan atau apa? Dulu. Kalau ada kucing datang sih, ya pernah sih ngasih makan Bang Lima. Cuman kan maksudnya Yang mana ya kucing? iya, mananya kucing datang ya kalau pas kita punya makanan apa. Yang di Taiwan apa di Indonesia? Kamu yang di Taiwan apa yang di Indonesia kucing itu? Tanahmu Di Lampung berarti. Di Lampung. Berarti kalau kucing datang dikasih makanan sih banyak Mbak. Maksudnya nggak mikir yang aneh-aneh. yang semua berwarna hitam. Kucingnya warna hitam atau apa yang diingat ibu? Mungkin pernah kali ya sekali waktu kucingnya itu hitam gitu ya? Nggak keinget? Nggak keinget. Cuman kalau hitamnya terus matanya kayak mencorong gitu sih kayaknya ya pernah. Cuman ya lupa sih. Maksudnya pernah gitu. Nah. Tapi kapan itu Lupa. di rumah belakang. Berarti intinya kamu pernah datang ke tempat ibu dan ibu kasih makan. Nah, terus sekarang apa yang ingin kamu sampaikan sama ibu? Segala sesuatu telah mendatangi tempat itu. Maksudnya segala sesuatu itu apa? Makhluk-makhluk yang nggak kelihatan datang di rumah ibu, kiriman orang. Oh, berarti kamu tahu kalau ada orang yang ngirim sesuatu yang nggak baik. Bisa nggak ceritain? Kau di saat di tempat itu, kau sudah merasakan sebuah keanehan dari rumah itu. Coba ingat-ingat lagi sebelum ke Taiwan, ibu rasa aneh nggak di rumah itu? Apa kamu ada sangkut pautnya dengan suami saya yang dulu? Kan suami saya ninggalnya nggak wajar, seperti diguna-guna orang yang nggak suka, ya kan? Sakit apa? Sakitnya secara medis darah tinggi sama ginjal, cuman dari sisi lain emang ada yang ini. Kelihatan, ibu merasa. Iya. Biar jelas coba ceritain. Apa benar makhluk kiriman itu ada kaitan dengan almarhum suaminya? Karena pada umumnya harus bergantian pencucian darah. Oh, berarti ini ya tuan kamu pertama mau ngabisin saya, terus saya akhirnya saya selamat, terus ini ngelanjutin ke suami saya yang dulu ya? Ceritakan gimana kronologinya. Ceritain dong. Ini kayaknya masalah yang udah dulu suami yang ini. Iya, makanya ini belum jelas nih makhluk yang ini, kucing ini tuh yang baik apa yang jahat? Kamu yang baik apa yang jahat? Aku mendatangi tempatmu karena aku mengetahui ada sesuatu yang tidak baik. Berarti ini makhluk yang baik nih. Nah, terus tujuanmu datang apa? Kucing hitam bertanda untuk menarik sebuah energi negatif dalam suatu rumah itu. Ya, yang nyuruh kamu siapa? Kau tak tahu kebaikan dari mana yang akan datang menjadi penolongmu. Jadi bukan dikirim orang, mungkin memang udah Allah yang atur gitu ya, sehingga kamu sampai di rumahnya ya. Selalu terlihat sebuah penyakit atau sebuah kecelakaan yang merenggut sebuah nyawa. Padahal ada campur tangan bangsa gaib yang jahat. Kau ingat jarak berapa lama sebuah kecelakaan itu? Kecelakaan anak ibu kan kecelakaan katanya. Sama Dan suami. matinya suamimu. Antara suami meninggal dengan anak kecelakaan itu jaraknya nggak jauh ya? Nggak jauh. Di bawah 5 tahun. Ingat saya. Jadi Bapak dulu baru Iya. anaknya. Berarti ada kaitannya itu meninggalnya anaknya kecelakaan dengan bapaknya sakit. Seakan-akan sebuah penyakit dan sebuah tragedi. Jadi ibu ini anaknya 3, yang pertama kecelakaan, yang kedua ini, yang ketiga yang kecil. Nah, apakah orang yang ngirim itu berarti satu arah ya? satu yang paket. satu paket untuk bapaknya meninggal sama anaknya kecelakaan. Apakah itu sama dengan yang sekarang membuat ibu sakit? Karena sesungguhnya kau saat itu telah didatangi yang sampai saat
Oh, berarti Kemanapun kau pergi, kau selalu saja ada sebuah energi itu yang menimpamu, satu dari arah ini dan satu dari arah. jadi yang dialami ibu ini dari dua arah, Bu. Yang tadi disebutin yang perempuan itu, terus satu lagi yang dari masa lalu itu yang berkaitan dengan suami. Jaga ibu, Ya, Dek, sini pesan buat kamu nih. rawat ibu, Iya. Dia udah jawab iya. tak melihat dari kulitmu, tapi Tuhanmu hanya melihat perbuatan baikmu kepada orang tuamu. Apakah ada yang perlu diperbaiki nih dari Dedek? Ojo bikin suwung tuwung, Enggak kok, enggak pernah bikin marah. kowe harus jadi pelindung pokmu. Kamu harus jadi pelindung orang tuamu. Karena dia anak laki-laki. Kowe kira bodoh, tanah leluhurin Orang karo leluhurmu. Oh, dari Jawa. Kan ibu leluhurnya dari Jawa. Jawa Timur. Ke Lampung karena transmigrasi ya. Oh, jadi ini Mbah ini dari Jawa. Kok bisa nyampe Lampung? Karena suatu saat nanti kau akan merasakan apa yang dirasakan oleh bapakmu dulu. Kerja keras cari nafkah mungkin. Ya. Terus sekarang apa Dedek kerjanya? Kerjanya ya serabutan sana juga apa yang utamanya seniman tato. Memang bikin tato. iya. Terus nguli, maksudnya Iya, kerja serabutan terus sama nanem di kebun itu. Tani juga. Tani Iya. juga. Pada pekerjaan Dedek yang kurang yang salah apa gimana? Kerjaan yang kurang baik gitu maksudnya menurut Mbah ya. Mbah ya. Apa maksudnya sebutin biar ini pelan-pelan bisa ninggalin, nah, bisa diperbaikin. Kalau sekiranya nggak baik menurut yang lain bisa dirubah, bisa ditinggalin gitu. Berapa banyak kamu gambar yang seperti bernyawa? Maksudnya Menggambar maksudnya nato yang gambar apa yang bernyawa tuh Gambar makhluk. makhluk ya, misalkan orang, binatang Harimau, gitu nggak boleh ya? misalnya. Atau boleh? Gimana? Kau sudah berapa banyak? Nggak kehitung. Udah banyak kali ya? Banyak udah jalan kerja nato itu udah ada sekitar 5 tahun lebih. Berarti klienmu udah banyak ya? Udah banyak dulu kan pernah di Jakarta juga. Oh, pernah di Jakarta. Kerja di Jakarta kan juga buka studio tato di Jakarta juga dulu pas masih bujang. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, Emang kenapa sih kalau gambar makhluk bernyawa, Mbah? karena semua akan ada bertanggung jawabanmu nanti. maksudnya ya mohon maaf jika kerjaan itu salah. Nanti insya Allah pelan-pelan di ini ya Mbak ditinggalin ya. Kalau udah tahu kayak gini mohon maaf. Itu pun belum terlambat untuk Minta saran dan nasihatnya Mbah buat ini anak saya. jika kau bisa menjaga dan merawat kunci itu, terbukalah pintu itu. Maksudnya kunci apa, Mbah? Kunci anak-anakmu, istrimu, dan ibumu. Jadi kamu harus menjaga dengan baik istri, anak, dan ibumu, maka rezekimu akan terbuka dari pintu yang nggak terduga. Anakmu berapa? Satu. Iya, Mbah. Karena jika kunci itu kau rusak, kau takkan dapat membuka pintu itu. Jadi kunci pintu rezeki itu ya kamu baik sama ibu, sama istri, sama anak. Insya Allah. Ya sudah, Mbah, kalau gitu. Tuhanmu takkan membiarkan makhluknya mati dengan kelaparan jika kau tetap terus berusaha. Tak ada sebuah rezeki yang tertukar
bakar. Oke, Mbak, makasih Mbak. Ya udah, nasihatnya. makasih, Mbak. Makasih ya Mbak. Aku harap Ada belum oke. Ya, Ya, makasih Mbak. sementara Panglima sudah menarik makhluk lain ke badan Ismi. Ini mbahnya mau dipulangin dulu. Makasih Mbak. Kita akan melanjutkan mediumisasi dengan berkomunikasi dengan makhluk yang di badan Ismi. Yuk Bu. Kayak narik ya. Tari apa ya? Tari Bali. Tari apa? Terpendet di tari Bali. Tadi Panglima pantau kan ada apa barong ya bilangnya. Boleh ya. Siapa kamu? Nah. Bahasa Cina. Hao. Bahasa Cina Bu. Ibu bisa kan Taiwan coba ngomong. 好啊， Hao. Gì hao? 李小梅，李小梅， Mi. 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 哎， Mi. 是， Ya apa? Anjing majikannya. ah iya, aku enggak, aku takut sama anjing waktu di sana. Tapi dia nggak jahat sebenarnya. Enggak, cuman kan Zi. Ah. iya suka ngelipet-ngelipet saya, cuman sayanya kan geli kan. Geli ya, geli. Maksudnya kita kan nggak ini. Bukan takut tapi geli ya. Iya. Iya persis, iya bener. Ya Allah. Dia suka sih gitu ya. Sendus. Bisa sampai sini ini dari Taiwan anjingnya. Iya. Mau ya. Oh tapi Mbak suka kasih makan ke anjing itu. Kasih, cuman kan waktu itu sama anak majikan nggak usah, ntar kamunya nggak ngerti ukurannya gitu. Dia kalau pas saya masuk ke rumah emang dianya suka ngelipet di kaki, cuman sayanya jerit kalau dideketin. Kan maksudnya ada najisnya jadi kitanya ngindar. Iya iya. Ta. Ke. Mu. Ni. Ta. Ni hao li yu ma. Im. Ini udah beda, bukan makhluk yang pertama nari apa Bali tadi nih. Mbak Ma. Iya, ini siapa? Assalamualaikum. Yang suka manggil Mbak Mas siapa? Mbak Ma. Ini siapa ini? Mbak Ma. Iya, dalam pengen tahu ini siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ma. Udah gonta-ganti makhluknya ini. Mbak Ma. Dari mana? Dari mana ini? Oma Duri, Oma Elek sing ditinggalno. Ya bukan. Saiki wis ning ngarepan. Bener ya? Aduh. Panas Mbak awakku Mbak. Siapa ini? Ini siapa ini? Dulure Mbak. Ibu punya Ini adik saya. Mbak. Adik ibu Adik masih ada? Enggak, yang meninggal ini adik saya ya. Namanya siapa? Panggil coba. Namanya? Adik Raya ini. Iya, ini adik saya. Ya Mbak, aku diurusi Mbak. Maksudnya diurusin gimana, jelasin. Mbak bantu dulu Mbak. Bantu dulur, maksudnya bantu saya apa gitu, jelasin. Saya bisanya cuma bantu doa. Susah Mbak. Iya, orang susah, tapi kan Mbak mau udah usaha. Aku loro Mbak. Iya, sakit apa? Aku Oh, panas badannya Mbak. Ismi panas ini. Aku loro Mbak. Dulu meninggalnya karena sakit apa? Sakit ini apa, kayak mata gitu. Obat Aku pengenang. raiso ndelok Langsung Mbak. delok, Masya Allah. Iya. Gak bisa Ini melihat. adik saya. Iya, nggak bisa ngelihat dulu. Iya, dulu sebelah sini nggak bisa ini. Dioperasi sama dokter dulu. Sakit. Ora iso Mbak. Operasi ora iso Udah ndelok, dioperasi Mbak. nggak bisa. Iya, nggak bisa sembuh. Mbak. Iya. Dulure apik ora? Alhamdulillah apik, Dok. Dulure dhewe apik. Apik, Maksudnya alhamdulillah. dulur itu siapa? Adik saya. Adik. Maksudnya Ibu punya saudara banyak? Ini salah sekarang 4. Oh, Dulure suka biyen kuwi Mbak. Maksudnya Almarhum Mbak. dari apik almarhum to. suami?
Saudara dari suami alhamdulillah baik. Iya baik. Saudara kita juga baik kok. Mbak, Iya. ana wong itu sing ora seneng karo Mbak Iri, Mbak. Kok Mbak ki bayari rumah depan lho, Mbak? Iya. Ibu beli rumah yang depannya kan? Bikin. Oh bikin ya, maksudnya bayar itu bangun gitu. Heeh, terus Terus Mbak rumah sing ele ora tinggoni saiki. ya kan dulu belum maju, sekarang kan udah usaha, yang jelek ditinggal. Tapi tak dolok bisa Nduk. udah laku. Udah, tapi kan udah punya di depan, alhamdulillah udah gede gitu. Yang belakang nggak ada hasilnya dijual gitu loh Nduk. Ya Mbak, soalnya Mbak sekarang diliatin orang. Sekarang kan dilatin udah ini, udah bisa berdiri. Iya. Kalau kemarin kan masih jatuh bangun, ya kan? Tapi kan Mbak punya sendiri, hasilnya Mbak bukan dari siapa-siapa. Ya iya, selama hidup sendiri kan. Mbak, apa Mbak lunguning atuh-atuh golek duit. Ya pengen urip maju, main radinya dinyek. Nah kuwi Mbak sing ngenyek kuwi. Mbak ngerti dhewe to. Saiki Mbak yo seneng yo cek ora seneng. SMS. Mbak ngerti Susah to lihat wong orang wedok seneng. kuwi to. Itu wis apa Nduk kira-kira? Mengandung huruf apa? Mengandung huruf S. Ini sama nggak dengan yang disebutin Agil tadi? Kalau Agil tadi huruf N dan I. Mbak ki kok yo entoke wonge cedek Mbak. Iya toh. Suami ibu orang dekat dulu. Dekat iya. Oh, satu kampung. Ayo Iya, Mbak. beda RT. Iya, apa? Terus gimana? Tapi ya Mbak kan korona iki kan wis dadi teko biyen Mbak. Sejak Kok sebelum meninggal. biyen iki Mbak ngerti almarhum Mbak, aku ora wani ngomongi wis ora ono. Piye? Almarhum piye kan Nduk piye ceritane? Walaupun sudah takdir, tapi mungkin ada yang mau diceritain. Setelah Mbak suami pergi, Mbak baru pergi toh. Iya. Oh, Setahun jadi janda kan saya pergi. baru ke Taiwan. Terus? Tapi ya itu Mbak, pas Mbak pergi, Mbak kan rasanya wis ora enak, nyambut gawe ora enak dienak-enak. Iya benar. Mbak mulai, Mbak bayari tanah eling ora? Iya benar. Bayari tanah. Iya bayar di tanah terus. Tanahnya wong kuwi. Nah, tanahku yo awalnya kok maju mundur toh. Situ ora, iki iyo, iki ora, iki iyo, iki ora ngono. Benar. Sebelum memutuskan membeli itu ya. Iya. Sing duwe tanah yo ngono. Mau punya tanah mau dijual mau enggak gitu. Ragu-ragu. Iya maksudnya kan orang kaya terus ada saudaranya harus sepakatan gitu. Oh, mungkin ada. iya, Tapi iya, kan iya. ora seneng ngono. Masalah iki tanahnya kuwi dadi masalah awalnya. Pemilik keluarga yang jual itu majunya Kan kayaknya. ribut. Oh, Iya benar-benar. mereka sendiri ribut, Iya, nggak yang ada ribut kaitan sana. sama ibu dong ya. Lah ya kan ngerti dewe. Oh, iya iya. Yo nesu karo iki kok Kok membeli? dibayari. Kok dibayari? Di awalnya. Dari situ dibangun mangkinan mangkel. Ya kan saya Makanya jual. Mbak di sana rasanya gak enak. Nggak nyaman di rumah Iya sendiri. toh. Iya iya. Ada rumah yang bangun sendiri hasil keringat Mbak sendiri. kerja keras Iya. Makanya yang Mbak lihat tanah kuburan saat mimpi itu pertanda satu perjalanan hidup antara kelahiran dan kematian. Iya iya. Iya. Tapi itu juga isyarat bahwasanya Mbak pun dapat rezeki banyak, bisa menutupi utang-utang. Benar ya. Mbak Alhamdulillah. kan dulu utang-utangnya oke. Dulu tangga oke katanya. Makan ini, makan ini. Mau makan aja pinjam uang ke tetangga. Tadi wis dibayari kabeh wis rampung Mbak mulai ora makan. Ibu udah tua Mbak.
Ibu masih ada? Iya, maksudnya ngerti. Ibu udah nggak saya tinggalin ya. Ya tadi urusannya perkara ribut. Jadi Nanti maksudnya bukan saya kan masalahnya, itu kan keluarga yang jual. iya, tapi kan tanah itu jadi penyakit Mbak, makanya Mbak di rumah itu jadi panas. Sejelek-jeleknya gubuk sendiri Mbak tidak kerasa badan itu tidak bersemangat. Mbak kuat, Mbak sehat. Lah kok di rumah itu Mbak kerasa kok jadi malah malas, panas, sawani ngono kuwi Mbak. Iya toh Mbak. Iya, benar. Jadi lantaran tanah itu Pak, Iya. di rumah yang jelek tapi tentram aja. Yang rumah belakang itu. Kalau di rumah depan karena dari tanah itu tanah amarah. Seolah-olah tanah Jadi rebutan ya. iya tanah rebutan Mbak. Soalnya kan udah tanah sithik. Berapa luasnya? Luasnya sih sekitar 2 rantian sih kalau di kampung sana. Maksudnya lebarnya 14, terus ke belakangnya hampir 50 gitu. Gede dong. Berapa luas kan? Jadi itu hawanya panas. Makanya kalau misalnya Mbak ada masalah di sini saja, Mbak tuh tidak akan kerasa sakit di sana. Gak apa, nanti kita bersihin. Makanya Mbak sakit waktu Mbak kerja di sana karena dia tahu yang membeli itu Mbak. Kan dia tahu Mbak. Tapi kan keluarga itu nggak percaya hal-hal yang kayak gitu. Kalau dilihat dari kasat mata, dia kan nggak percaya hal-hal kayak gitu. Ojo tertipu. Dek iki ora ngejani, tapi kan amarah hawa dari satu sama lain kan jadinya Imbasnya ke saya. ke Mbaknya. Kan Mbak ndak tahu dalamnya mereka. Sekarang sing penting jangan mikirin apa-apa. Sudah seada-adanya syukuri. Alhamdulillah. Rawati orang tua satu-satunya. Masih ada ya, Ibu? Karena selama ini juga kan mereka sudah rawat anak-anak Mbak. Iya. Sekarang Mbak yang merawat orang tua. Iya, makasih. Anak-anak sudah besar. Aku tidak bisa merawat ibu. Mbak rawat. Ojo mikiri omongannya wong. Enggak Jangan mikirin. kehasut omongannya orang. Enggak. Ya Mbak, biarkan dia mau bersiasat Mbak, jangan. Iya. Ya, Iya. halal itu yang utama Mbak. Alhamdulillah iya. Rezeki ini biar terus dirasakan. Alhamdulillah. Amin. Jadi ketampung. Alhamdulillah iya. Jadi berasa cukup itu Mbak, sing penting. Aku udah ndak kuat Mbak. Namanya Adik Rahya kan? Iya, Mbak Rah ya. Iya. Ada yang ditanya lagi nggak? Aku tak mau Mbak titip ibu. Iya, maksudnya kamu baik-baik di sana ya. Mbak cuma doain kamu. Mbak Mas sayang Rato. Mbak Mas yang Rah katanya. Sayang dulu. Waktu sakit saya juga hidupnya belum ini Mbak. Belum mapan ya? Maksudnya belum mapan, hidupnya masih kekurangan Tapi saya. kan Mbak perhatian taruh aku Mbak. Tapi alhamdulillah dia sakit. Saya punya dulu sih sapi kecil gitu, terus akhirnya dijual. Oh ya itu yang dia bilang. Mbak perhatian sama aku tuh itu kali ya. Mbak udah bantu aku. Mbak bantu aku ya. Suwon ya Mbak. Suruh Mbak maju Mbak. Maju Mbak. Mbak memberikan kebaikan buat aku. Iya, nggak apa-apa Nduk, sama-sama. Yang penting kita saling membantu. Walaupun bantuan Mbak nggak seberapa aja, kamu pulang ke sana ya Mbak. Kamu tenang di sana ya Mbak Nduk ora ya. izin karo aku sing ora Enggak, iso delok apa-apa. nggak apa-apa Nduk. Wong nyatane sakit tak. Suwon gitu. Aku jalu ampura Mbak. Ya pada-pada ya Nduk ya. Ya Allah adikku.
Ya Allah. Ya, tak tungan ya. Aku tak mulai. Makasih ya Mbak Ra. Makasih ya Nduk ya. Mbak ojo ngomong apa-apa. Iya enggak. Ojo mikir apa-apa. Ojo dendam kalau sebel. Orang enggak dendam Dok. Alhamdulillah semuanya udah terungkap di sini. Makasih sama Panglima ya Nduk ya. Tapi ning kono tenang ya Nduk ya. Tunggu Mbak untungane kowe terus. Assalamualaikum. Ya, kita Wes sekarang kita terapi. Yuk masuk ke dalam. Tanya ke Panglima sambil zikir ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul haqqan haqqal batil minal mutila wa najahu qadal Zikir ya, zikir. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqshira mali wa uladi wa bibni linnasi ajma'in wa tabadada wa taqulu min bani wa alayhi salam man kana hayya wa yahikal qawlu walal kafirin. Wa qul jal haqq wa jahaqal batil innal batila kana jahukan wa nadil minal Qur'an wa huwa rahmatuhu lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khasara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqalabu bi ni'matin min Allah sibtum Allah. Fanqalabu. Alhamdulillah di terapi sudah. Sekarang dia lanjut terapi berikutnya adalah mandi air doa. Ini adalah air doa yang sudah diisi doa untuk pembersihan dan pemagaran. Alhamdulillah Ibu Sukima sudah diterapi mandi air doa dan sudah diberi resep obat herbal yang harus dibuat dan doa yang harus disikirkan. Sekarang apa yang dirasakan? Alhamdulillah lebih ringan, lebih fresh. Intinya semua yang tadinya dirasain sekarang alhamdulillah hilang. Jadi waktu di terapi yang ibu rasakan apa? Sakit Sakitnya gimana? di kaki, cuman mau teriak malu sama anak sama semua yang di ruangan, jadi ditahan gitu aja. Maksudnya intinya sakitnya luar biasa, tapi alhamdulillah bisa nahan
sekarang bisa Ya, saya lihat ibu tuh diem gitu tapi kayak kesakitan. Iya diem, cuman mau teriak kan ada anak malu gitu loh, maksudnya intinya malu sama semua gitu. Bisa nahan sakit. Alhamdulillah. Nah, waktu mandi air doa, Doanya kebangetan bengapnya, maksudnya limpahnya nggak seberapa, cuman rasanya gitu loh. baru diguyur satu kayu udah langsung bangun. Nah iya, itu maksudnya berat kayaknya. Kayak terjun ya. Terus udah selesai dimandiin tadi kan udah ngap selesai nih, udah selesai. Bukannya malah buru-buru bangun, malah masukin badannya ke air lagi. Maksudnya Kenapa kayaknya tuh? coba bismillahirrahmanirrahim, maksudnya ini semua bisa nggak, akhirnya bisa gitu. Maksudnya nggak seberat yang tadi itu, yang pertama di Iya, itu iya. emang beratnya kayak ya gimana lah, maksudnya berat banget. Tapi Mbak Ratna Iya. udah bilang ntar juga lama-lama enggak, tapi alhamdulillah iya, maksudnya semakin ringan. Terus kita maksudnya secara ya sadar sih, Iya. cuman kepengennya coba ngelelep bisa enggak, tapi bisa gitu kan. Alhamdulillah, maksudnya yang pertama emang ujian mungkin ya maksudnya. Terus akhirnya kalau kita udah siap itu segalanya udah pokoknya enak gitu. Jadi sepanjang mediumisasi tadi dari awal sampai terakhir, apa yang selama ini menjadi unek-unek di hati, rasa penasaran ataupun ada tabir misteri yang belum terbuka, menurut Ibu tadi sudah terjawab semua belum? Alhamdulillah udah bisa kejawab yang tadi dari Mas Age, alhamdulillah. Yang dulunya nggak ngerti, alhamdulillah sekarang udah ngerti. Terus dari Mbak Ismi, alhamdulillah. Yang maksudnya kitanya yang masih buat introspeksi diri lah, yang udah kembali ngasih kode, ngasih saran biar menjadi yang lebih baik, jangan sampai yang intinya yang aneh-aneh gitu kan tadi. Menurut Ibu mereka kesurupan main-main apa memang benar? Settingan enggak? Menurut Kalau settingan sih enggak, cuman emang apa yang saya alami sama kenyataan sama. Cuman tadi cuman sebuah ini loh yang dulunya kurang jelas, sekarang lebih jelas. Jelas ya? Iya, kalau settingan Berarti mana tidak tahu ada kita pura-pura punya. di sini ya? Kayaknya sih enggak ada. Kalau yang bilang pura-pura yang minta dijitak nih. Kalau ada yang bilang acting, ibu jinak. Iya jitak itu. Udah gitu tadi kan waktu Ismi ada jin korin adiknya kan, Iya, aku iya. nggak tahu kalau ibu punya adik udah Iya. meninggal kan. Iya, dari situ maksudnya kitanya maksudnya lebih Yakin. introspeksi diri. Iya, maksudnya kalau jadi orang jangan suka ini aja lah, menjadi yang lebih baik lagi gitu. Berarti artinya ada hikmahnya ya, Ya, dari alhamdulillah semua hikmah. proses pengobatan ini, dari dipantau, dari mediumisasi sampai pengobatan tadi, artinya banyak makna dan hikmah yang bisa dipetik dan diambil buat kehidupan ya. Iya, semuanya kita Berarti hidup artinya menurut Ibu bermanfaat kami ya? semua, maksudnya Alhamdulillah. banyak dari maksudnya hal-hal yang kecil, maksudnya kita nggak boleh membunuh apa yang Iya. jadi ciptaan Tuhan, apalagi yang tadi kan kucing gitu ya. Iya. Maksudnya alhamdulillah gitu, maksudnya diusir. iya, maksudnya Ya. alhamdulillah. Alhamdulillah ya sudah terungkap semuanya. Baik Bang Liman, silakan disampaikan kesimpulan dan Ya. hikmah dari perjalanan hidup Ibu Mah. Ya, semua misteri kehidupan di dunia ini ya memang masih menjadi sebuah tabir misteri karena tidak segala sesuatu yang kita yakini, yang kita percayai harus kita lihat dengan nyata. Terkadang ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata jahir kita, tapi ya kita harus meyakini gitu. Itulah namanya keimanan. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, sampai detik ini kita nggak bisa melihat gitu malaikatnya, bangsa jin segala macam, tapi kita bisa merasakan dengan hati dan jiwa kita akan keberadaan mereka. Ibarat angin yang berhembus, kita merasakan hawa dingin, itu masih bisa merasa ya. Tapi kalau ini kan kita nggak merasa sama sekali. Iya, benar. Paling ya kalau bangsa jin mungkin bisa dirasa dengan mungkin seperti ada yang berjalan, mungkin ada hawa panas, mungkin ada hawa gelisah. Cuman itulah perasaan batin tadi, karena batin pun tidak, batin itu ya ibarat ruh ya, ibarat suatu yang halus gitu, yang haluslah juga yang bisa merasakan gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan alam dunia ini. Semua bisa jadi mungkin kalau Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak atas tiap-tiap sesuatu itu. Jadi tidak ada yang mustahil bagi saya. Semua bisa terjadi. Yang penting gimana cara kita mengimani, terus berdoa, berbuat baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan keberkahan dan ridhonya terhadap kita semua, terutama ibu dan keluarga. Dan insya Allah biar sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit lagi, rezekinya berlimpah, berkah, bertambah ya. Ya, insya Allah. Itu saja sih pesan saya ya. Baik, inilah sepenggal kisah kehidupan manusia. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listik, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.